Setiap manusia pasti akan merasakan malas. Pasti ada rasa jenuh, pasti ada juga tidak semangat. Ini pertanda kita manusia. Kalau seandainya kita semangat terus, berarti kita malaikat ini. Gimana ya? Hari ini malas sekali rasanya. Rasa jenuh. Kebetulan ada Ustadz. Masyaallah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Tapi keras semangat, Ustadz. Kurang semangat? Iya. Kenapa? Rasa Futur? malas. Oh, rasa Sini malas. aja ya. Oke. Sini aja, Ustadz. Oke. Aduh. Ustadz nyandar ya? Iya, Ustadz. Jadi gimana permasalahan ininya tadi? Rasa jenuh, Ustadz. Jenuh ya? Iya, Ustadz. Ya. Jenuh, malas ya. Tidak semangat. Keras semangat, Ustadz. Sebagai manusia itu biasa. Ya. Sebagai manusia malas, jenuh, tidak semangat itu adalah fitrah manusia. Setiap manusia pasti akan merasakan malas. Pasti ada rasa jenuh, pasti ada juga tidak semangat. Ini pertanda kita manusia. Kalau seandainya kita semangat terus, berarti kita malaikat ini. Nah, jadi fitrah kita tidak semangat, malas, futur istilahnya itu biasa, nggak masalah. Hanya saja ada satu yang perlu kita perhatikan. Kalau sifat ini, sifat malas ini kita pertahankan terus, maka bisa menghalangi kita masuk surga. Kalau sifat malas ini kita simpan terus, kita pelihara terus, bisa menghalangi masa depan kita, menghancurkan masa depan kita. Seperti itu. Kenapa bisa menghalangi kita masuk surga? Karena ibadah itu harus semangat. Ibadah itu harus rajin. Kalau malas tentu dia enggak. Sholat zuhur enggak ada, sholat asar enggak ada. Kenapa? Karena malas. Nah, ini bisa menghalangi seseorang masuk dalam surga. Begitu pun ini menghalangi masa depan atau menghancurkan masa depan seseorang. Kenapa Ustaz sampaikan itu? Karena untuk mendapatkan masa depan yang cerah itu perlu perjuangan, perlu semangat. Ya. Misalnya hari ini Ustaz Ihsan mau mengikuti seleksi CPNS. Ini teman-temannya sudah mati-matian. Ya, mungkin sudah jungkir balik membaca materi, ada materi tentang matematik, tentang bahasa PPKN, ada CAT kan? Kemampuan umum, kemudian udah mati-matian semua teman-teman mempersiapkan. Sementara Ihsan misalnya duduk-duduk aja, kemudian tiba-tiba datang jadwal tes, kita ikut bersama mereka. Itu sama halnya kita bunuh diri, kita menceploskan diri ke jurang namanya itu, atau kita pergi perang nggak bawa pedang, nggak bawa senjata, maka kita hancur masa depan kita. Jadi untuk mencapai kesuksesan itu, sifat malas ini harus kita buang jauh-jauh. Ya. Jadi untuk masuk ke dalam surga butuh semangat. Untuk mencapai masa depan yang cerah butuh semangat. Buang jauh-jauh sifat malas ini. Ada nggak doanya, Ustadz? Biar semangat, Ustadz. Apa trik-triknya, Ustadz? Nah, doanya ada. Doa untuk menghindarkan rasa malas, membuang rasa malas ada. Dan trik-trik untuk menjauhi sifat malas ini ada juga. Ya, kalau triknya kita ingat, kalau sifat malas ini kita pertahankan, maka kita akan tertinggal. Kita tidak dianggap. Setiap kita tidak mau ya dilecehkan, tidak mau dianggap sampah atau dianggap orang tidak berarti di atas dunia ini. Agar kita tidak terhindar itu, kita harus rajin menambah ilmu, harus rajin ibadah, harus rajin berbuat, agar kita dihargai oleh orang lain, agar kita mulia di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Kalau doanya ada. Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid. Ketika itu Rasulullah melihat salah seorang sahabat, salah seorang laki-laki dari kaum Ansar, disebut nama beliau ini Abu Umamah.
Jadi Rasulullah memanggil, ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Wahai Abu Umamah, kenapa saya melihatmu kamu duduk-duduk di masjid selain dari waktu salat? Ya, biasanya orang di masjid itu ketika datang waktu salat. Ini kenapa saya lihat kamu duduk-duduk di masjid waktu salat belum masuk? Lalu apa jawaban Abu Umamah ini? Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya rasa bingung atau hutang, ya Rasulullah, sesungguhnya rasa bingung, rasa canggung dan hutang itu membuat beban pikiran bagi saya, sehingga saya berada di masjid. Ya. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, mau enggak saya ajarkan engkau sebuah kalimat, sebuah doa, ya, sebuah doa lah. Apabila engkau baca doa ini, maka engkau akan terhindar dari kesusahan, terhindar dari rasa malas, terhindar dari rasa gundah. Ya. Tentu katanya mau. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu dari rasa humum. Humum itu rasa gundah, rasa canggung, rasa bingung, rasa gelisah. Humum wal hazan. Hazan itu rasa sedih. Apa beda humum dengan hazan? Kalau humum itu bingung terhadap sebuah perkara yang belum terjadi, yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Ini gimana nih caranya, gimana caranya. Ini kan bingung kita. Nah, jadi dengan menghadapi bingung ini kita berdoa itu. Kalau hazan, kita ditimpa sebuah perkara, sebuah masalah, itu bingung. Misal sekarang Ihsan ikut tes tentara, tiba-tiba nggak lulus tes tentaranya misalnya, karena berat badannya kurang, sedih karena dengan perkara ini. Untuk menghilangkan rasa sedih ini, kita baca doa tadi. Kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni. Kemudian ada tambahnya yang tadi, wal ajzi wal kasal. Dan saya memohon kepadamu, wahai Rabb, aku berlindung kepadamu, ya Rabb, dari sifat ajzi, sifat lemah, wal kasal, dari sifat malas. Kemudian bukan itu aja kita minta lagi, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Saya mohon perlindungan kepadamu, wahai Tuhan, dari sifat jubn. Jubn ini sifat penakut, sifat pengecut. Wal bukhli, sifat bakhil. Kemudian apa lagi? Wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Saya mohon perlindungan kepadamu, ya Allah, dari hutang atau lilitan hutang, wa qahrir rijal, dari sifat manusia yang semena-mena, perbuatan manusia yang semena-mena. Jadi doanya kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, bisa? Udah hafal ya? Belum? Ya, kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Jubni pengecut, wal bukhl. Bukhl artinya bakhil. Ya, wa a'udzubika min ghalabatid daini dain hutang. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, kita minta pelindung kepada Allah dari lilitan hutang dan sifat manusia yang semena-mena. Inilah kita ucapkan, yang kita baca. Ya, ini lupa ya. Tadi sebenarnya ketika Rasulullah bertemu dengan Abu Umamah ini, beliau berkata, apabila pagi hari, apabila sore hari kamu ucapkan ini, maka engkau akan terhindar dari sifat gelisah, bingung, sedih. Ya. Jadi doa ini termasuk doa pagi dan sore. Ya, mudah-mudahan ini bisa dihafal oleh kita semua ya. Kadang ada orang yang hafal tapi tidak mengamalkan. Hari ini kita sudah sama-sama bahas. Insya Allah kita Ustaz mengamalkan, dan juga Ustaz Ihsan juga akan mengamalkan ya. Masya Allah.
Mungkin sampai di sini ya. Iya, Ustaz. Ustaz pulang dulu. Oke, Ustaz. Kok pulang dulu? Ustaz mau ke masjid dulu. Oke, sampai di sini ya. Iya, Ustaz. Ustaz mau ke masjid dulu, masuk. Iya, Ya, mau sholat sunat. Oke, Zan. Assalamualaikum.